Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur tahmid alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah yang masih memberi kita usia, masih memberi kita motivasi untuk mendatangi rumahnya, untuk memenuhi panggilan azan, untuk menyahut panggilan azan. Azan itu untuk semua manusia, ya, untuk semua orang yang beriman. Alhamdulillah, dalam Quran banyak sanjungan Allah terhadap orang yang mendatangi rumahnya. Banyak sanjungan Allah dalam Quran tentang orang yang mendatangi rumahnya. Kita masih membincangkan hadis yang disorot dalam khutbah Jumat, hadis riwayat Imam Hakim, ya, tentang 5 perkara. Yang bercerita di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kata Abdullah bin Abbas, pernah Rasulullah menasihati seorang lelaki tentang 5 hal. Inilah yang disorot dalam khutbah Jumat dan kita sudah sorot dalam beberapa pertemuan. Perlu kita sorot lagi, mudah-mudahan ada kesannya, ya. Kata baginda apa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Kalau kita tengok di internet ceramah tentang ini banyak sekali itu. Rebutlah 5 sebelum datang 5. Boleh dilihat nanti, ya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datangnya 5. 5 itu 5 nikmat. Rebutlah 5 nikmat. Tajuknya tajuk nikmat sebenarnya, ya. Tajuknya tajuk nikmat. Rebutlah 5 nikmat sebelum datangnya 5 nikmat. Lawan kepada 5 itu 5. Pertama, syababaka qabla haramik. Masa remaja sebelum datangnya usia senja. Masa muda sebelum tua. Orang tu kalau dia ingat masa dia mudanya untuk memikirkan masa tuanya, untung dia. Kalau dia dulu tidak dididik waktu dia muda, mak bapaknya tak urus dia, di akhir usianya dia akan menyesal. Kalau dia tak menyesal, itu berarti masalah besar. Orang yang masa mudanya hilang, tidak menyesal dia waktu tuanya, berarti dia tidak faham hidup ini. Masalah besar baginya. Subhanallah. Itu maka diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, syababaka qabla haramik. Usia remaja anda dulu macam mana. Memang dalam hadis itu selalu juga disampaikan dalam khutbah Jumat. Rasulullah juga menyampaikan, katanya ada 4 atau 5 perkara yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Waktu kita menghadap Allah, semua kita akan menghadap Allah yang kita sanjung dalam Malik Yaumiddin. Ada 4 atau 5 dalam satu riwayat itu 4, dalam satu riwayat itu 5, ya.
Ada 4 atau 5 pertanyaan asas yang akan ditanya Allah nanti waktu kita menghadap Allah. Pertama, an umrika fima afnah. Usia Anda kemana digunakan? Secara umum, usia secara umum. Yang kedua, wa an syababika fima ablah. Masa muda kemana dihabiskan? Usia secara umum akan ditanya, masa muda akan dibuat pertanyaan khas, akan ditanya nanti. Subhanallah. Kalau kita lihat di Quran ya, cerita-cerita anak muda, perjuangan anak muda dalam Quran banyak sekali. Boleh dilihat cerita dalam suratul Kahfi, Ashabul Kahf, cerita anak muda. Boleh dilihat dalam cerita Ashabul Ukhdud, dalam suratul Buruj, cerita anak muda. Boleh dilihat dalam cerita Nabi Ibrahim, cerita anak muda. Macam mana anak muda itu seharusnya. Boleh disimak dalam surah Al-Kahf, surah Al-Buruj, dan kisah Nabi Ibrahim contohnya. Kisah Rasulullah SAW juga. Tayyib. Jadi selaras dengan hadis ini, hadis yang kita sebutkan, hadis kedua, bahwa usia semuanya akan ditanya. Kalau usianya 60, berapa usia 60? 60 tahun kemana digunakan? Akan ditanya nanti. Masa muda dulu buat apa? Subhanallah. Mana anak muda kita di masjid? Mana belia di masjid? Kenapa mereka tak ada? Kenapa kosong masjid daripada belia? Tentu silap mak bapak dan datuk neneknya. Itu akan ditanya nanti. Haji pergi ke masjid, pergi. Anak cucu, anak menantu mana? Akan ditanya nanti. Kalau dia ke masjid, anak cucu dan ahli keluarga tidak dibawa ke masjid, tidak faham dia berarti. La ilaha illallah. Kalau kita pergi ke negara-negara, tak usah negara komuniti lah ya, komuniti yang maju, kita kena pergi, tengoklah belia ada di masjid, muslimat ada di masjid. Kehadiran muslimat mengimbangi muslimin. Malah kadang-kadang ada lagi muslimat lebih hebat kehadirannya daripada muslimin. Mana muslimat, mana belia, akan ditanya nanti itu. Subhanallah. Subhanallah. Satu tu ya. Yang kedua, wa an sihatika qabla saqamik. Masa sehat sebelum sakit. Itu akan ditanya. Manfaatkanlah peluang waktu sehat sebelum orang itu sakit. Sakit itu lumrah. Kita tidak tahu adakah kita akan sehat secara terus menerus ataukah besok lusa kita akan sakit. Sakit itu lumrah. Sebelum sakit datang, manfaatkanlah waktu masa sehat. Karena kemarin juga disebutkan, orang yang taat masa dia sehat, bila sakit datang, pahala dia waktu sehat akan diberikan kepadanya sepanjang dia sakit. Subhanallah. Subhanallah. Iza maridal abdu aw safar kutibalahu makana mukiman sahihan. Hadis sahih itu ya. Bila orang itu sakit ataupun musafir, akan dituliskan baginya pahala waktu dia sehat, waktu dia tidak musafir. Itu penting. Jadi kenapa saya datang ke masjid? Nanti suatu hari kalau saya sakit, saya tetap dapat pahalanya. Jadi dengan demikian bertambah niat datang ke masjid itu. Bertambah niatnya. Itu maka kita katakan niat ini salah satu bisnis ulama. Niat ke masjid boleh 10, 20, boleh 30 niatnya. Kalau niatnya satu saja untuk sholat berjamaah saja, dapat satu. Boleh divariasikan niat. Niat itu boleh dipelbagaikan. Seterusnya, wa ghina ka qabla faqri. Masa kaya sebelum datang miskin. Sebenarnya tujuan khutbah Jumat nak fokus tentang ini sebenarnya, karena tajuk khutbah tentang macam mana mengendalikan harta benda kekayaan. Itu sebenarnya. Tapi yang lain itu tidak difokus sebenarnya. Yang fokusnya ghina ka qabla faqrik. Masa kaya sebelum masa miskin. Kita dah sebut
berulang kali, orang kita ini orang Brunei masalah keuangan pada umumnya tidak masalah. Masalah harta, masalah rumah, masalah makan minum tidak masalah pada umumnya. Sebetulnya keselesaan kehidupan itu merangsang dia untuk mensyukuri nikmat Allah. Patutnya begitu ya. Wa faragaka qabla syughlik, masa senggang, masa kosong sebelum sibuk. Subhanallah. Manfaatkanlah masa kosong. Kenapa orang itu ada pernah ulama berbincang dengan jemaah. Kenapa kamu tak solat tahajud katanya? Kenapa orang itu tak tahajud? Kenapa tidak memanfaatkan masa tahajud? Karena gagal mengelola masa kosongnya. Kenapa tak ke masjid? Karena masa kosongnya tidak dikelola dengan baik. Kenapa tidak tahajud? Karena sebelum tidur dia bukan berbuat benda yang disuruh Allah. Lalu dia disekat dari tahajud. Kenapa dia tak ke masjid? Karena masanya banyak sia-sia. Lalu Allah tak panggil dia ke masjid. Yang gagal mengelola masa kosong, mentadbir masa kosong, masa ibadahnya akan tergendala. Yang gagal mengelola, mentadbir masa kosong, masanya akan banyak yang sia-sia. Karena Allah tak urus dia. Allah tak urus dia. Itu maka kita wajib meminta kepada Allah supaya Allah tolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puluhan kali satu hari ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami ya Allah. Kami ini hamba abdi yang beribadat kepadamu. Tolonglah ya Allah. Tolonglah mengelolakan, mentadbir masa supaya terisi dengan ketaatan. Terakhir sekali, wahayataka qabla mautik. Kemarin kita sebut cerita orang yang gagal mati ya. Kalau ingat kemarin lagi, orang yang bertarung dengan mati tiba-tiba tak siap nak mati. Ya Allah jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Itu menjeriti akan berlaku seperti itu. Orang yang tidak bersiap untuk nak mati, lalu datang mati, pasti kelang kabut. Sudah disebut kemarin ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, orang yang bila bila rohnya mau dicabut dia sudah tahu, ya Allah jangan cabut rohku dari Allah. Aku belum ke masjid lagi ya Allah. Aku belum pegang Quran lagi ya Allah. Aku belum tahajud lagi ya Allah. Aku belum bertaubat lagi ya Allah. Itu yang dipaparkan dalam surah Al-Mu'minun kemarin. Orang yang gagal hidup lalu gagal matinya. Boleh dilihat lagi nanti ya. Kita ada bincang kemarin tentang orang yang matinya bermasalah. Dan hari ini kita akan sambung sedikit tentang orang yang matinya excellent. Matinya mumtaz. Matinya subhanallah diurus Allah. Nah itu maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu perlu belajar ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya uruslah hidup dan matiku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Nah, tengok nih orang yang matinya ceria dan gembira. Halaman 480 ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Kemarin kita cerita orang yang gagal mati su'ul khatimah. Ini orang yang husnul khatimah. Apa syaratnya? Apa indikatornya? Tolong perhatikan. Kalau ingin maut, kalau ingin husnul khatimah, mana orang tak ingin ya? Sudah ada di Quran. Sudah ada panduannya dalam Quran. Tapi kalau Quran tak baca, Quran tak dengar, itu masalah dia lah tuh ya. Itu masalah dia lah tuh. Masalah besar. Yang tak mau baca Quran, yang tak mau mendengar Quran, masalahnya besar. Kalau dia tergolong orang yang membelakangi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, nanti di akhirat dia akan cacat masa berbangkit. Jadi OKU nanti di sana, cacat penglihatan. Dah sebut sebelum ini juga. Baik. Boleh kita baca sama-sama ayat 30, 31, 32
halaman 480 surah Fussilat. Tolong pegang Quran, tolong baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Kalau berjumpa ayat Ghafur Rahim katanya mintalah Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Kalau berjumpa ayat Ghafur Rahim mintalah Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Baik. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang bertekad yakin Allah itu Rabb. Rabbi Allah. Allahu Rabbi. Rabb itu karena belajar ya. Rabb itu karena belajar. Kadang-kadang ditanya orang yang bekalan hidupnya tidak cukup, apa makna Rabb? Tuhan. Rabb itu bukan Tuhan saja. Tuhan salah satu makna Rabb. Maknanya lebih 10. Maknanya Al-Ilah Tuhan. Makna Murabbi penterbiyah. Makna Munabbir pentadbir. Makna Qayyim. Makna Muslih. Makna Jabir. Makna Mutammim. Makna Mun'im. Makna Al-Ma'bud. Makna Al-Malik. Banyak makna Rabb tu. Subhanallah. Itu juga yang akan ditanya nanti di kubur. Mar-Rabbuk. Kalau dia tidak belajar Rabb itu apa di masa hidup, macam mana dia nak jawab? Rabbuna Allah, Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Orang itu yakin dia dengan ungkapan Rabbi Allah. Rabb ini yang disebut dalam Quran, dalam salat ya. Masa sebelum baca Fatihah kita sebut Rabb. Dalam Fatihah disebut Rabb. Dalam rukuk disebut, i'tidal disebut, sujud disebut, duduk antara disebut. Bacaan doa dalam Quran, dalam salat dipenuhi, dihiasi dengan kata-kata Rabb. Karena belajar makna Rabb itu. Dan Rabb ini wajib disebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Allah Tuhanku, bukan itu saja. Itu satu di antara makna yang lebih 10 makna. Itu maka Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan, memfatwakan wajib belajar bahasa Arab. Paling kurang bahasa Arab yang dipakai dalam salat, bahasa Arab yang dipakai dalam zikir dan doa, dalam wirid. Rabbuna Allah, Allahu Rabbi. Tahu dia, faham dia, summa istaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam apa yang dia faham tadi. Jadi dua syaratnya, pertama Rabbi Allah, Rabbuna Allah, yang kedua istiqamah. Kalau sudah terpenuhi yang dua itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Waktu ruhnya mau dicabut, datang malaikat menghiburnya. Ini pentadbiran Allah. Allah tahu orang ini selalu ke masjid, selalu pegang Quran. Bila dia nak meninggal, nak mati, Allah utus malaikat membujuknya, memberinya motivasi. Apa motivasinya? La takhafu wa la tahzanu. Ajah jangan takut ya, jangan sedih. Ini saatnya Haji akan meninggal. Jangan takut, bagi Haji tidak susah. Karena Haji itu orang yang istiqamah. Nah, jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup Anda. Jangan sedih berpisah dengan ahli keluarga. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman.
kendaraan dan harta benda jangan sedih memikirkannya. Wa absyiru bil jannah, jannah sudah di tangan sekarang, gembiralah, happy lah Anda. Absyiru, bergembiralah, bil jannah, jannah sudah menjadi milik haji dan hajjah. Ini sesaat sebelum ruhnya dicabut nih ya. Lalu dia nak meninggal tuh semangat dia. Mendengar jannah tuh, oh inilah yang saya rindukan selama ini. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah. Bukan saat bersedih, bukan saat saat Anda takut. Bukan khauf, bukan hazan. Jangan takut, jangan sedih. Ini bukan masa bersedih, masa gembira untuk haji. Wa absyiru bil jannah, jannah sudah dapat. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Ayat ini sudah sering diterangkan sebenarnya ya. Mudah-mudahan melekat. Patutnya ayat ini dihafal, ayat ini dibaca, dipelajari sehingga dia nanti menjadi panduan hidupnya, the way of life. Lalu malaikat tadi menegaskan nahnu auliyaukum. Kami ini berarti yang datang itu ramai. Yang datang itu ramai, malaikat ramai. Nahnu auliyaukum, kami ini sebenarnya penolong haji, pembantu haji. Fil hayatid dunya, sejak di dunia lagi kami suruh haji ke masjid, kami suruh haji tahajud, kami suruh haji pegang Quran, kami suruh haji berzikir, kami suruh haji menangis di ujung malam. Sifat-sifat ahlul jannah, bila diterangkan jannah di sini, karena tengok sifat-sifat ahlul jannah dalam Quran. Apa sifatnya? Oh, setengah jam sebelum ke masjid dia sudah menangis di atas sejadah. 1 jam sebelum ke masjid dia sudah menangis di atas sejadah. Ada ayat-ayat lain. Jangan lihat ini saja, lihatlah kriteria ahlul jannah macam mana. Kami ini sebenarnya pembantu haji, pembantu puan hajah fil hayatid dunya, sejak di dunia lagi. Orang itu selalu dengan malaikat. Orang beriman ahlul jannah mesti merasakan, menikmati kewujudan malaikat dalam kehidupannya. Bukan berdangan dengan musuh, bukan membuat kesukaan musuh. Kalau tidak ada malaikat dalam mindanya, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, bercanggah dengan ayat ini. Orang itu sama ada dia dengan malaikat atau dengan musuh. Nahnu auliyaukum, kami ini aulia. Malaikat itu aulia kepada orang beriman, wali kepada orang beriman. Apa itu wali? Penolong, pembantu, penyelia, pendamping. Malaikat itu membantu orang beriman. Fil hayatid dunya, dari dunia. Selama dia beramal saleh, selama dia sehat, selama dia beramal, malaikat bersamanya. Wa fil akhirah. Nah, kalau dilihat dalam tafsirnya, waktu nak mati datang malaikat, dikubur didampingi malaikat, di padang mahsyar diurus malaikat, sampai ke jannah. Subhanallah. Subhanallah. Dengar azan, menyahut azan, peka terhadap azan. Dan sebelum azan subuh berkumandang, ada lagi azan. Azan yang menyuruh orang untuk tahajud. Tapi bukan azan namanya, nida, panggilan. Yang memanggil siapa? Allah. Allah secara direct memanggil setiap orang, bangkitlah, bangunlah, jangan tidur lagi, beristighfarlah, bertaubatlah, berdoalah. Setiap ujung malam sebelum azan subuh berkumandang, ada azan yang dikatakan nida. Allah tuh memanggil hambanya. Kami ini pembantu kamu di dunia dan di akhirat, katanya. Jadi orang beriman itu dia dengan malaikat. Kehadiran malaikat terasa dalam kehidupannya. Malah dikatakan dalam hadis, setiap orang itu berbuat baik, akan datang malaikat membawa message. Katanya dalam hadis,
Bila datang bisikan, oh saya mau azan di Masjid Salihin. Bagi yang mau azan ya, itu malaikat yang membawa mesej. Saya mau solat di Masjid Salihin. Saya mau mendengar tazkirah di Masjid Salihin. Itu malaikat yang membawa mesej. Katanya dalam hadis perlu di replay. Macam mana? How to replay? Alhamdulillah. Sebelum orang itu berbuat amal baik, amal saleh, sebelum dia solat, dia dapat mesej dulu. Setengah jam lagi mau solat nih, beruduklah. Orang itu pun beruduk. Siapa yang bawa mesej? Malaikat. Katanya dalam hadis perlu dijawab mesej yang dibawa malaikat itu. Alhamdulillah, malaikat masih datang membawa mesej. Dapat mesej lagi, alhamdulillah. Kadang-kadang ada serangan dari musuh. Jangan tah ke masjid katanya. Musuh tiap malam bekerja menyekat orang ke masjid. Kalau tidak penuh masjid ni. Kalau tidak kena musuh yang mempengaruhi manusia, penuh masjid. Kalau malaikat yang membawa mesej, orang akan ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Datang musuh, janganlah. Kadang-kadang tak terlintas pun dalam fikirannya nak ke masjid. Kenapa? Karena hidupnya dengan media perintah. Media perintah. Dirintangi dengan media perintah. Dalam hadis juga dikatakan kalau kamu mendapat mesej yang tak elok, perlu ditangkis dengan astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang disuruh dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Sebutlah selalu a'udzu birabbin nas. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan musuh yang dikatakan waswas namanya. Bisikan malaikat namanya ilham namanya. Kita membedakan antara bisikan baik dan bisikan tak baik. Oh, panjang ceritanya ini ya. Panjang ceritanya ini. Yang jelasnya di sini orang yang excellent meninggalnya syaratnya Rabbunallah, dia kena tertanam di hatinya Rabbi Allah, dia kena belajar. Kemudian istiqamah yang diminta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Tadi iya kana na'budu iya kana nasta'in ya. Karena faham tuh. Karena faham pula ihdinas siratal mustaqim. Kalau dapat itu selaras dengan ini, matinya akan diurus Allah dengan baik. Subhanallah. Subhanallah. Ini belum habis kita cerita ya. Kita terjemahkan sampai ke ujung ayat 32. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ayat 31. Dalam jannah kamu akan mendapati apa yang kamu mahukan. Walakum fiha ma tad'un, dalam jannah kamu akan dapatkan apa yang kamu pinta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang maha ghafur, yang maha rahim. Kita kena belajar ghafur, kita kena belajar rahim. Ghafur itu mengampun dosa yang besar. Tidak ada yang besar bagi Allah bila Allah memberi keampunan, bila orang itu meminta keampunan. Masa minta keampunan yang paling baik bila di ujung malam, karena ada tawaran istimewa di sana. Rahim, Allah itu maha rahim. Rahim apa artinya? Sangat rahim terhadap orang beriman. Diajaknya ke masjid, diajaknya ke masjid, diajaknya ke masjid, dipanggilnya ke masjid, dimudahkannya langkahnya ke masjid, dimudahkannya tangannya pegang Quran. Tanda orang beriman yang mendapat sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Besok kita akan sambung lagi kalau panjang umur insyaallah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su' fil hali wal ma'al. Allahumma ihfazna min kulli su' fil hali wal ma'al. Allahumma ihfazna min kulli su' fil hali wal ma'al ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir bil ijabati jadir.
الطف بنا فيما جرت به المقادير وهيئ لنا كل الخير ويسر لنا كل الخير يا مجيب السائلين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.